Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, salam dari Bogor Baru dan selamat memasuki hari Natal. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin meyakinkan kepada Anda bahwa Natal itu bukan sesuatu yang fiksi, bukan sesuatu yang utopia, bukan sesuatu yang gosip ya. Tapi Natal itu adalah sesuatu yang terjadi. Dan meskipun saat ini banyak orang mengatakan bahwa adalah sesuatu yang mustahil, jadi ada kemustahilan bahwa seorang perempuan, seorang gadis perawan melahirkan ya seorang bayi melalui Tuhan, melalui Roh Kudus ya, melalui Allah, campur tangan Allah dan melalui Roh Kudus. Kemudian Natal itu terjadi atau kelahiran Kristus itu terjadi. Dan saudara, di banyak tempat di dunia ini banyak orang percaya, termasuk Anda yang percaya, dan kita mengucap syukur, patut mengucap syukur bahwa kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang percaya tentang berita Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ada juga banyak orang yang tidak percaya dan bahkan mengembangkan narasi-narasi yang menentang Natal ya, bahwa seolah-olah Natal itu satu cerita yang bohong. Nah, saudara sekalian, kita mengucap syukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Natal, kepada kelahiran Kristus, dan sesuatu yang menurut banyak orang itu mustahil, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan segala sesuatu. Dia menciptakan langit, bumi, alam raya, semesta alam ini, dan dia bisa melakukan segala sesuatu. Namun Allah bekerja melalui manusia, ya, rencana keselamatan dan rencana untuk menyelamatkan manusia itu dilakukan Allah melalui manusia dengan bekerja sama dengan manusia. Dan karena itu adalah adanya Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini melalui pasangan ya, Yusuf dan Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal bukan kemustahilan. Karena Allah bekerja melintasi sejarah. Kenapa bukan mustahil? Karena Allah bekerja melintasi sejarah, bahkan sejarah itu ditentukan oleh Allah. Ya, ada sering orang yang mengatakan begini, dalam bahasa Inggris sejarah itu history. History adalah sejarah dan kadang-kadang itu diplesetan menjadi his story. History menjadi history dan history itu adalah sejarah Allah. Cerita tentang story tentang Allah. The story about him, ya, story tentang Allah, sejarah yang dimiliki oleh Allah. Dan karena itu disebut dengan history. Karena Allah bekerja melintasi sejarah, maka kemustahilan itu dibuktikan tidak ada, ya. Histori sejarah menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, atau bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, saudara, Natal bukan kemustahilan karena Allah bekerja secara nyata dan secara real dengan manusia, melalui manusia. Allah bekerja melalui manusia. Maka bukti-bukti tentang manusia itu adalah satu catatan bagi kita. Catatan tentang manusia itu adalah bukti bagi kita bahwa memang apa yang terjadi adalah nyata, ya. Kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem adalah nyata yang sampai saat ini kita masih merayakannya. Dan melalui kelahiran Yesus itu, maka kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang ketiga, Natal bukan sesuatu yang mustahil, ya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kata kuncinya, Natal bukan sesuatu yang fiksi, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita membaca dari kisah kelahiran Tuhan Yesus, dari pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ya, yang terambil dari Injil Lukas, ya. Lukas pasal 1 ayat 28 mengatakan begini, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, saudaraku, ini adalah kisah di mana Allah menyuruh Gabriel. Allah menyuruh Gabriel untuk datang kepada
seorang perempuan yang bernama Maria, seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang jejaka laki-laki yang bernama Yusuf. Dan Yusuf ini dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Bapak Ibu Saudaraku, sejarah membuktikan bahwa lintasan waktu adalah seperti tadi saya sebutkan, ya. Natal, kelahiran Tuhan Yesus, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus bukan sesuatu yang fiksi atau sesuatu yang utopia, yang sesuatu yang ada di angan-angan, tetapi sesuatu yang fakta, sesuatu yang real, karena sejarah membuktikan itu dan Alkitab mencatat itu. Kalau Anda mempelajari sejarah dunia, buku-buku sejarah dunia, maka sejarah dunia juga menyatakan hal itu. Jadi bukan Alkitab, kebenaran yang kita percaya adalah Alkitab. Tetapi selain Alkitab, bahwa sejarah dunia juga mencatat hal itu. Secara normal, sejarah itu biasanya mencatat dikuatkan dengan 3 hal. Yang pertama, nama tempat. Yang kedua, waktu, ya, keterangan waktu itu yang menyatakan sejarah. Dan yang ketiga adalah tokoh atau pelaku sejarah atau adalah orang. Nah, di dalam bacaan kita tadi ya dikatakan dalam bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 ini adalah rujukannya kepada apa yang terjadi dengan Elizabeth, yang mama dari ibu dari Yohanes Pembaptis. Jadi saudaraku, pada saat yang sama Elizabeth juga ya dikaruniai Tuhan, Zakaria dan Elizabeth dikaruniai Tuhan, ya. Lalu kemudian Elizabeth juga sedang mengandung pada usia yang ke-6, ya. 6 bulan. Pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea. Nah, ini kota itu adalah kota Nazaret. Nah, kotanya jelas. Jadi karena sejarah tempatnya jelas, maka kotanya itu kita bisa lihat dari kotanya yang memang tercatat secara jelas di dalam Alkitab kita. Saudara, Anda kalau perhatikan nanti di dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus, dan terutama ketika dia lahir sampai berumur sekitar 4, 5, 6 tahun, ya, ketika Yesus berumur seperti itu, ya, pada usia seperti itu, maka daerah-daerah seperti Bethlehem, ya, Yesus lahir di Bethlehem. Pada berita yang disampaikan ini memang Maria berada di Nazaret. Jadi Maria berada di satu tempat satu kota yang bernama Nazaret. Tetapi juga kita tahu tempat-tempat lain disebutkan dalam Alkitab, Bethlehem. Dan kemudian pada usia yang masih kecil, Yusuf dan Maria membawa Yesus yang masih bayi itu ke Mesir. Mesir juga adalah tempat yang disebutkan di dalam Alkitab. Tentang waktu di sini disebutkan bahwa apa yang terjadi ini yaitu pada zaman Herodes menjadi penguasa di Palestina. Dan saudara, Alkitab mencatat bahwa itu terjadi kira-kira tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Jadi Herodes itu memerintah pada 37 sampai sebelum Masehi sampai pada tahun ke-4 Masehi. Dan ketika pada tahun ke-4 Masehi itu, ketika Maria dan Yusuf mendengar bahwa Herodes telah meninggal, maka mereka kembali dari Mesir ke Yerusalem. Mereka kembali ke Bethlehem, mereka kembali ke Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 dikatakan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Jadi ini cerita bahwa pada saat yang sama yang menjadi pada zaman Herodes itu, ya, pada zaman itu, ya, yang dia adalah Raja Yudea, disebutkan Raja Yudea. Jadi dia adalah penguasa di Yudea. Tentu saja di bawah raja yang berada di Roma, tetapi dia adalah penguasa di Yudea. Jadi bukti tempat, bukti waktu, kemudian bukti orang. Bukti orang adalah Maria sendiri. Yusuf, ya, Herodes disebutkan namanya di sini. Orang-orang Majus yang datang dari timur. Gembala-gembala yang ada di padang. Itu adalah nama-nama yang tercatat. Yang menyatakan bahwa sejarah ini betul-betul terjadi. Bahwa jadi kebenaran dari tempat, waktu, orang-orang yang ikut serta, yang tercatat namanya, membuktikan
bahwa sejarah itu betul-betul terjadi. Saudara, Israel berada di bawah Romawi ketika Tuhan Yesus lahir. Sebelumnya, sebelum di bawah Romawi, dia di bawah apa yang disebut dengan Makedonia, Raja Makedonia yang bernama Alexander the Great. Dan Alexander the Great dia yang mengembangkan apa yang disebut dengan Helenisme, ajaran Helenisme atau ajaran Yunani, di mana orang-orang di dunia pada saat itu percaya kepada dewa-dewa Yunani melalui filosofi Yunani yang berkembang pada saat itu. Dan pada kira-kira tahun 175 sampai 130 sebelum Masehi, ya, orang-orang Yahudi mereka memberontak, apa yang disebut dengan Maccabean Revolt, pemberontakan Makkabea, di mana Makkabea ini mereka memberontak terhadap aliran Helenisme yang begitu berkembang di Yudea pada saat itu, yang begitu berkembang di tanah Yerusalem, Nazaret, Galilea pada saat itu, atau tanah Palestina pada saat itu. Begitu berkembang, dan Maccabi ini muncul dan kemudian memberontak, dan sejarah mencatat bagaimana pemberontakan Maccabian itu. Muncullah Farisi dan Saduki, ya, orang-orang yang mempertahankan ajaran-ajaran Yahudi. Dan kemudian keadaan itu adalah bukti-bukti sejarah, ya, bukti-bukti sejarah bahwa betul-betul apa yang terjadi saat itu kemudian muncul kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah menentukan sejarah dunia. Sebagai pelajaran pertama bagi kita bahwa Allah menentukan sejarah dunia ini. Kejadian-kejadian di dunia ini tidak random, tidak acak, tidak kebetulan. Juga kejadian-kejadian yang terjadi dengan dirimu ini bukan sesuatu yang acak, sesuatu yang tanpa skenario. Tapi apa yang terjadi dengan dunia ini adalah kejadian-kejadian yang sudah diskenariokan Tuhan, dirancang oleh Tuhan. Dan Tuhan mengetahui, memahami, dan menjalankan semua rencana Tuhan. Termasuk Natal. Natal adalah kejadian yang dirancang oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan, dan merupakan sejarah yang dibuat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada musim Natal ini kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Natal itu bukan sesuatu yang fiksi, tapi adalah sejarah yang betul-betul terjadi. Dan sejarah itu terjadi karena Allah mempunyai rancangan keselamatan bagi dunia ini. Jadi Allah merancang itu, Allah menggunakan itu sebagai cara untuk menyelamatkan dunia ini dan termasuk menyelamatkan diri Anda. Bapak Ibu, hal pertama yang ingin saya bagikan pada hari ini yaitu bahwa Natal bukan sesuatu fiksi, cerita fiksi, tapi kejadian yang benar-benar terjadi karena Allah menentukan sejarah dunia ini. Karena Allah adalah pembuat sejarah dunia ini. Dan Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dirancang Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, saudara, yang kedua, Natal bukan utopia karena Allah bekerja secara nyata melalui manusia. Allah bekerja secara nyata melalui seorang perempuan yang bernama Maria dan tunangannya yang bernama Yusuf. Kejadian tentang Maria ini atau peristiwa yang terjadi dengan Maria ini menunjukkan bahwa Allah melakukan kehendaknya yang supranatural itu melalui manusia. Saudara, mengapa? Karena Allah mau menyelamatkan manusia. Dan supaya manusia bisa memahami, maka Allah menggunakan cara-cara yang dipahami oleh manusia. Bapak Ibu Saudaraku, zaman itu perempuan memang bukan orang yang atau bukan utama, bukan dalam masyarakat Yahudi perempuan bukan anggota keluarga yang penting. Kita tahu patrilinealisme. Laki-laki punya tempat yang utama, laki-laki lebih penting. Ada beberapa nabiah atau nabi perempuan, tapi yang paling utama adalah nabi laki-laki. Jadi komunikasi rencana Allah bagi dunia ini untuk umatnya itu biasanya melalui laki-laki. Tapi kali ini saudaraku, dalam rangka Allah bekerja dengan manusia ini, Allah bekerja dengan Maria, seorang perempuan, seorang gadis perawan yang menjadi kunci komunikasi Allah dengan manusia. Saudara, Allah berkomunikasi dengan manusia melalui
bagaimana Allah berkomunikasi dengan Maria. Dan karena itu Allah mengirim Gabriel dan Maria dan Gabriel malaikat ini yang datang berkomunikasi dengan Maria. Maria sudah bertunangan, menunggu waktu untuk menikah. Dan dalam keadaan sosial politik yang tidak pasti, yang tidak menentu itu, saudara sekalian, menunggu kepastian itu, dan dia sendiri, Maria sendiri sedang menunggu kepastian waktunya untuk dia menikah dengan Yusuf. Allah datang menjumpai dia. Saudara, saya ingin baca dari ayat 1 pasal 27. Ya, pasal 27 mengatakan begini, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, keluarga Daud, nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertaimu. Saudara, ayat 28 mengatakan bahwa Maria terkejut. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Apakah arti salam itu? Saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa karena Allah datang menjamah manusia. Dan sekitar 400 tahun tidak ada nabi yang muncul pada saat itu. Dan tiba-tiba Allah datang secara langsung dan melalui Gabriel Allah menyatakan salam kepada Maria. Dan Allah mengatakan damai sejahtera bagi dia. Dan bahwa dia dikaruniai Tuhan. Dan bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, Maria terkejut, bertanya dalam hati apa arti salam itu? Apa sesungguhnya arti salam itu? Tetapi kemudian Allah menyatakan rencananya dengan jelas. Ayat 31 sampai 33 mengatakan demikian. Saudaraku, saya membaca kepada Anda. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendaknya menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menyapa Maria pada waktunya. Allah mengatakan rencananya pada waktunya. Dan rencananya bagi dunia ini melalui Maria. Allah menyatakan itu melalui Maria. Allah datang melalui Maria. Allah menyatakan kehendaknya dan rencana besar, rencana agung keselamatan dunia ini melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Dan itu caranya Allah berkomunikasi, ya, Allah berkomunikasi dengan umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maknanya, apa pelajaran, apa implikasi rohani bagi kita di hari Natal ini? Bahwa Allah berkuasa, ya, implikasinya bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Dia pencipta alam semesta, alam raya ini, ya, alam semesta ini. Allah menciptakan planet ini, langit dan bumi, segala isinya, termasuk Allah menciptakan manusia. Tapi dalam rangka menyelamatkan manusia, Allah bekerja sama dengan manusia. Allah bekerja dengan kamu. Allah meminta partisipasi manusia. Allah meminta partisipasimu, termasuk engkau sebagai seorang wanita, sebagai perempuan, termasuk Maria sebagai perempuan, termasuk engkau, termasuk Anda sebagai seorang perempuan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di musim Natal ini, ketika Anda bergumul, ya, ketika kita bergumul, tapi khususnya kepada setiap anak-anak Tuhan yang bergumul dengan berbagai persoalan, dengan persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan hubungan muda-mudi, persoalan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat, persoalan dengan pasanganmu. Saudara, ada banyak persoalan yang dicatat. Allah tahu bahwa kehidupanmu itu Allah tahu, karena semuanya dirancang oleh Tuhan, dimengerti, dipahami oleh Tuhan, dan diarahkan, dirancang oleh Tuhan. Allah tahu apa yang terjadi dengan manusia. Allah tahu apa yang terjadi dengan kamu. Tetapi di musim Natal ini kembali Allah mengingatkan kepadamu bahwa Allah menggunakan kamu untuk menyelesaikan sejarah penyelamatan dunia ini. Saudara, ini sangat penting. Saya ingin menekankan hal ini.
bahwa Allah menggunakan setiap orang yang percaya kepadanya dalam sejarah penyelamatan dunia. Allah menggunakan kamu dalam sejarah penyelamatan dunia supaya dunia bisa memahami bahwa penyelamatan itu adalah sesuatu yang nyata, adalah sesuatu yang real dalam kehidupan ini. Saudara, karena itu apapun statusmu, apapun keberadaanmu, kamu harus yakin, kamu harus memahami, dan kamu harus yakin bahwa Allah menggunakan keberadaanmu. Seperti Allah menggunakan Maria, Allah juga menggunakan kamu untuk menyelesaikan sampai selesai nanti proses penyelamatan umat manusia ini dalam sejarah kehidupan manusia ini. Karena itu Allah menggunakan kamu dalam sejarah penyelamatan ini, dalam sejarah penyelamatan dunia. Saudara, kalau ada yang bertanya kepada Anda, apakah Natal itu sesuatu yang fiksi? Maka buktinya, bukti yang bagi Anda yang pertama, yaitu bahwa Allah bekerja melalui sejarah. Dan sejarah membuktikan itu, peristiwa di sekitar Natal membuktikan itu, bahwa ini bukan sesuatu yang fiksi. Ada nama, ada tempat, ada peristiwa, ada waktu. Dan semuanya itu menentukan sejarah. Dan Allah bekerja melalui sejarah. Karena Allah yang menciptakan sejarah. Yang kedua, Allah bekerja melalui manusia. Allah bekerja melalui Maria dan Yusuf. Dan karena itu Allah bekerja juga menyatakan kehendak penyelamatan dunia ini. Melalui kamu masing-masing. Dimanapun kamu berada. Allah, karena kamu adalah orang-orang yang mengenal Allah. Dan telah menerima keselamatan dari Allah. Maka Allah bekerja dengan kamu sebagai partner di dunia ini untuk melakukan karya penyelamatan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa sampai Natal itu bukan sesuatu yang utopia, sesuatu yang fiksi? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, dalam ayat 36-37 ya, malaikat berkata begini kepada Maria. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Dan saudara, Elisabet mengandung pada usia yang sudah sangat tua, ya, yang sudah selesai menstruasi seorang perempuan. Sangat tua Elisabet mengandung, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elisabet mengandung seorang anak laki-laki, dan itu adalah Yohanes Pembaptis pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Jadi bulan ke-6 bagi Elisabet mengandung ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Meskipun dunia mengatakan itu mandul, tapi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka Allah menggunakan Zakaria dan Elisabet untuk mengutus Yohanes Pembaptis yang membuka jalan Tuhan bagi karya-karya pekerjaan penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ayat 37 mengatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria berkata begini, sesungguhnya itu adalah, aku adalah hambamu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, Maria menggunakan logikanya lebih dulu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami, aku baru bertunangan, aku belum bersuami. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan? Jadi Maria menggunakan akalnya ya untuk bercakap, untuk bertanya dari Tuhan. Tetapi Allah menjawab rencananya. Allah menjawab rencana Allah kepada Maria. Allah menerangkan rencana Allah kepada Maria. Bahwa apa yang mustahil bagi manusia, apa yang di luar logika manusia, di luar pikiran manusia, di luar pikiran Maria, tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa yang tidak mungkin itu adalah mungkin bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, inilah cara Allah. Jadi Tuhan melalui Gabriel menjawab kepada Maria. Jadi malaikat Gabriel menjelaskan kepada Maria cara Allah.
cara Allah dalam menyelamatkan dunia ini. Dan itu dibandingkan dengan Elizabeth yang pada saat itu sudah sangat senior ya, sangat tua dan tidak mungkin melahirkan. Dan malaikat mengatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. For nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara sering dengar lagu, bagi Allah, bagi Dia tak ada yang mustahil. Ya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudaraku, apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa kita harus menggunakan iman dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita boleh saja menggunakan logika, akal budi kita, pengetahuan dan pengalaman kita. Logika, akal budi, pengetahuan, pengalaman, ya, knowledge kita, ya, pengetahuan kita dan akal budi kita bisa pakai dalam mencari kehendak Tuhan. Tetapi kita harus percaya dan yang yakin sungguh-sungguh bahwa di atas semuanya itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. For nothing is impossible with God. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Allah memberi Anda kemampuan untuk berlogika. Tuhan Allah memberikan Anda kemampuan untuk bertanya. Dan logika itu juga harus Anda gunakan. Tetapi Anda juga harus menggunakan iman Anda. Iman dan percaya Anda. Karena logika di atas logika dan di atas pengetahuan dan di atas pengalaman itu adalah iman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percayalah juga bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, maka itu pasti terjadi. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, Natal ini mengatakan begini. Kalau orang mengatakan, kok bisa? Ya saudaraku, kok bisa terjadi Natal itu? Saudara, malaikat Gabriel mengatakan, for nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia menciptakan alam semesta, alam raya ini. Segala sesuatu di alam semesta ini, bahkan alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Apalagi mau melakukan hal-hal yang terkait dengan kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil. Dia mengirim anak tunggalnya, putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan dunia ini supaya manusia bisa memahami karya penyelamatan itu. Supaya bisa bekerja bersama-sama dengan manusia. Supaya membentuk sejarah dunia ini. Sejarah dunia ini. Tahun-tahun, hari-hari, waktu-waktu yang kita jalani ini. Sejarah dunia ini ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menggunakan berpartner, berkomunikasi dan bekerja sama dengan manusia. Untuk menyelamatkan manusia sendiri. Dan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. For nothing is impossible with God. Kita mengalami banyak masalah. Kita mengalami banyak pertanyaan yang menuntut logika kita bekerja. Pengetahuan dan pengalaman kita bekerja. Tapi Alkitab mengatakan itu semua oke. Tapi Alkitab mengatakan iman kepada Tuhan. Terutama iman kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia melakukan segala sesuatu di luar kehendak kita, kemampuan dan akal budi kita, akal dan pikiran kita. Tuhan melakukan melebihi akal dan pikiran manusia. Saudara, sebagai take away message, bersyukur bahwa Anda telah masuk dalam rencana keselamatan Allah. Bersyukurlah kepada Allah di hari Natal ini bahwa Anda adalah bagian yang sudah masuk. Anda adalah orang yang sudah masuk dalam rencana keselamatan Allah. Karena Anda sudah percaya kepada keselamatan itu. Kepada jalan keselamatan itu, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kedua, keselamatan itu adalah nyata. Bukan fiksi. Bukan sesuatu yang random. Bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi sesuatu yang dirancang. Keselamatan itu sesuatu yang dirancang, diatur sedemikian rupa. Melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Melalui Natal. Supaya Anda diselamatkan. Dan karena itu saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus ini patut kita syukuri. Dan patut kita menikmati, merayakannya. Mengapa? Karena itu adalah yang disebut dengan
pekerjaan yang terbesar yang dilakukan Allah bagi isi dunia ini, yaitu menyelamatkan engkau sebagai pribadi dan mengangkat kehidupanmu menjadi bersama dengan Allah dalam kekekalan dan dalam keabadian. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda, dan seperti biasanya Tuhan berkati Anda senantiasa. Amin.